Halo teman-teman semuanya. Selamat datang dalam video pembelajaran seni musik kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sebuah materi yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin belum banyak yang benar-benar menyadarinya, yaitu struktur lagu. Pernah nggak sih kalian nyanyi lagu, tapi merasa lagu tersebut mengalir dengan rapih, enak didengar, dan punya alur yang jelas? Nah, itu terjadi karena lagu tersebut memiliki struktur. Struktur lagu membantu sebuah lagu terdengar teratur, indah, dan tidak membosankan. Di video ini, kita akan membahas mulai dari pengertian struktur lagu, contoh lagu, hingga bagian-bagian lagu seperti intro, verse, bridge, interlude, dan juga coda. Yuk, siapkan buku catatan kalian ya. Kita mulai. Halo, perkenalkan, nama saya Taya Shihab. Saya Nikita Dwiani nih. Saya Silva Cecilia Damani. Saya Muhammad Razan Hairul Ihsan. Teman-teman, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya, yaitu pengertian struktur lagu. Struktur lagu adalah susunan bagian-bagian dalam lagu yang membentuk sebuah kesatuan. Ibarat sebuah cerita, lagu itu punya awal, tengah, dan akhir. Bagian-bagian dalam lagu tersusun sedemikian rupa, agar lagu enak didengar, tidak membosankan, dan mudah dipahami. Bayangkan kalau lagu tidak punya struktur. Misalnya, kita langsung masuk ke bagian klimaks tanpa pembuka, atau pengulangannya terlalu banyak tanpa variasi. Pasti lagu itu akan terdengar kacau, tidak nyaman, dan sulit dinyanyikan, bukan? Makanya, struktur lagu punya peranan yang sangat amat penting, seperti memberikan alur musik yang jelas. Jadi, lagu punya jalan cerita dari pembukaan hingga penutup. Kedua, membantu penyampaian emosi. Misalnya, intro pelan memberi kesan lembut, verse menjelaskan cerita, bridge menambah ketegangan, dan coda menjadi penutup yang paling berkesan. Ketiga, memudahkan pendengar untuk mengingat lagu. Jadi, lagu yang terstruktur, rapi, lebih mudah dihafal. Dan yang terakhir, menjadi panduan bagi pemain musik dan penyanyi. Sehingga mereka tahu kapan harus masuk, kapan berhenti, dan kapan berpindah nada. Jadi, struktur lagu ibarat peta atau kerangka dalam sebuah lagu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sejarahnya, struktur lagu tidak muncul begitu saja. Dulu, pada masa awal perkembangan musik, lagu hanya berupa suara vokal sederhana yang dinyanyikan untuk ritual, permainan, atau ekspresi perasaan. Belum ada pola baku. Namun, seiring berkembangnya kebudayaan, manusia mulai menyadari bahwa lagu yang terlalu monoton akan cepat membuat pendengar bosan. Akhirnya, muncullah ide untuk membuat variasi dalam lagu, seperti bagian pembuka yang pelan, bagian utama yang menjelaskan tema, bagian puncak yang penuh emosi, serta bagian penutup yang memberikan kesan akhir. Itulah awal terbentuknya struktur lagu. Selain itu, lahirnya struktur lagu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perkembangan alat musik. Semakin beragam alat musik, semakin beragam juga gaya pengolahan lagunya. Lalu, kebutuhan komunikasi emosi. Musik digunakan bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk menyampaikan perasaan dan pesan. Lalu yang terakhir, tradisi dan budaya masyarakat. Setiap suku, negara, bahkan generasi memberi kontribusi dalam variasi lagu. Jadi, struktur lagu lahir karena kebutuhan untuk membuat musik lebih teratur, indah, dan juga bermakna. Banyak lagu di Indonesia, terutama lagu daerah, punya struktur sederhana berbentuk bait berulang. Contohnya adalah Apuse dari Papua. Buflenso, Bani Nema, Baki
Lagu ini menceritakan perpisahan seseorang yang hendak pergi jauh. Syairnya singkat, namun penuh makna. Yang kedua, Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Gundul-gundul pacucul gelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul ngetlimpang segane dadi saratan. Lagu ini mengandung filosofi tentang rendah hati dan amanah. Yang ketiga, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi dihurung bari-bari. Masak gigi dihurung bari-bari. Lagu ini sebenarnya menggambarkan suasana permainan dan kebiasaan masyarakat setempat. Lagu-lagu ini mudah diingat karena pola melodinya diulang, liriknya pendek, ritmenya sederhana. Ini salah satu bentuk struktur lagu tradisional yang paling sering kita dengar. Selanjutnya kita masuk pada bagian lagu yang pertama, yaitu intro. Intro adalah bagian pembuka dalam lagu. Intro biasanya dimainkan sebelum penyanyi mulai bernyanyi. Fungsinya menarik perhatian pendengar, memberikan suasana awal lagu, membantu penyanyi mengetahui tempo dan nada. Contoh intro kalau kalian dengar lagu-lagu band, intronya sering berupa permainan gitar atau piano yang khas. Misalnya lagu Separuh Nafas punya intro gitar yang ikonik. Tanpa intro, lagu bisa terasa tiba-tiba dan kurang rapi. Apabila teman-teman sulit membedakan, mari kita simak lagu berikut. Nah, dalam lagu tadi, musik yang dimulai dari awal disebut intro. Di dalam lagu Separuh Nafas, intro yang mereka gunakan berupa drum dan juga gitar. Jadi intro bisa hanya sekedar alat musik saja ataupun sebuah nada yang dilantunkan dengan lembut. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian verse. Verse adalah bagian utama dalam lagu yang berisi cerita atau penjelasan makna lagu. Di dalam verse, biasanya lirik berbeda di setiap pengulangan, tetapi melodinya tetap sama. Lalu, apa sih fungsi dari verse tersebut? Nah, fungsi dari verse adalah menjelaskan isi lagu, menyampaikan pesan, dan membentuk suasana lagu. Lalu, bagaimana sih contoh verse dalam sebuah lagu? Nah, pada lagu pop, verse biasanya muncul di awal sebelum menuju ref. Mari kita simak lagu berikut untuk menentukan bagian verse-nya. Ulah, siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima. Nah, apabila teman-teman menyimak lagu tersebut, pasti teman-teman mendengar lirik "Ulah siapa" sampai terkesima. Nah, itu merupakan bagian dari verse. Jadi, verse adalah bagian yang membawa narasi atau cerita dalam sebuah lagu. Selanjutnya ada bridge. Bridge adalah bagian penghubung dalam lagu. Biasanya memberikan nuansa yang berbeda dari verse dan juga chorus. Adapun fungsi dari bridge sendiri yaitu memberikan variasi agar lagu tidak monoton, menambah emosi atau ketegangan, menghubungkan bagian menuju klimaks, dan biasanya bridge memiliki melodi atau harmoni yang berbeda. Contohnya, pada banyak lagu pop, bridge muncul sebelum ref terakhir untuk memberikan kesan menguatkan. Untuk itu, yuk mari kita analisis bagian bridge lagu tersebut. Tak mau kehilangan, tapi lelah berjuang. Bukankah rumah tempatku bersandar?
Nah, mulai dari lirik tak mau kehilangan sampai kita tak baik saja merupakan bagian bridge dalam lagu Tertawan Hati by Audella. Berikutnya adalah bagian chorus atau sering disebut ref. Chorus adalah bagian lagu yang menjadi inti atau bagian yang paling mudah diingat. Melodi dan lirik pada chorus biasanya lebih kuat, lebih emosional, dan sering diulang. Adapun beberapa fungsi dari chorus yaitu menyampaikan pesan utama lagu, menjadi bagian paling berkesan bagi pendengar, menjadi puncak emosi dalam sebuah lagu. Nah, contohnya kalau kita hanya ingat sedikit dari lagu, biasanya yang kita hafal adalah bagian chorusnya. Jadi, chorus bisa dibilang sebagai identitas sebuah lagu. Berikut adalah contoh chorus dalam sebuah lagu. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya, ini dada isinya kamu semua. Alamak ini jatuh. Interlude adalah bagian lagu yang berupa musik instrumental tanpa vokal. Biasanya berada di tengah lagu atau setelah chorus. Fungsinya memberi jeda atau ruang napas bagi pendengar, memberikan kesempatan untuk menunjukkan permainan instrumen, menambahkan keindahan variasi musik. Interlude sering ditemukan pada lagu-lagu band, orkestra, hingga lagu daerah. Berikut adalah contoh interlude dalam sebuah lagu. Bagian terakhir dalam lagu disebut coda. Coda adalah penutup lagu yang memberikan kesan akhir. Coda bisa berupa pengulangan melodi, perlambatan tempo, atau peningkatan harmoni. Fungsinya menutup lagu dengan kesan yang kuat, membuat pendengar merasa lagu selesai dengan utuh dan terpotong. Tanpa coda, lagu bisa terasa menggantung. Nah, teman-teman, berikut contoh coda dalam sebuah lagu. Naga-naganya ku terjatuh cinta. Alamak ini jatuh cinta. Setiap bagian memiliki fungsi penting dalam membangun suasana lagu. Jadi, teman-teman, struktur lagu membuat lagu menjadi teratur dan enak didengar. Mulai dari intro sebagai pembuka, verse sebagai cerita, bridge sebagai jembatan, interlude sebagai jeda, hingga coda sebagai penutup. Dengan memahami struktur lagu, kita dapat lebih menghargai musik dan bahkan bisa menciptakan lagu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa belajar sambil terus mendengarkan musik. Sampai jumpa di video berikutnya.